Selamat pagi anak-anak. Hari ini semua anak-anak happy? Ada yang sedih nggak? Ada yang lagi marah tidak? Ada. Berarti semua lagi? Happy. Kalau happy mana senyumnya? Kurang lebar, mana senyumnya? Ini senyumku. Udah? Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Ketua kelas, Ibu minta kita pimpin doanya. Terima kasih Alvin. Nah, sekarang Ibu mau coba lihat dulu kiri kanannya. Siapa teman yang tidak hadir? Siapa? Reti kenapa? Sakit ya? Baik, jadi akhir-akhir ini memang situasi di sekolah lingkungan kita cuacanya kurang bersahabat ya. Jadi Ibu minta kalian juga menjaga kesehatan. Karena kalau kalian sakit, kalian tidak dapat turun ke Sekolah. rugi tidak kalau tidak belajar? Rugi. Iya, jadi dijaga kesehatannya ya, banyak minum air. Iya, baik. Nah, sekarang tadi Ibu mau tanya lagi. Sebelum tadi kalian berangkat ke sekolah, pada sarapan nggak? Nggak sarapan? Siapa yang sarapan? Nah, siapa yang tidak sarapan? Wah, baik nggak kalau kita tidak sarapan? Tidak. Kenapa kita harus sarapan? Supaya kita tidak ngantuk saat belajar. Iya, supaya tidak ngantuk saat belajar. Nah, tadi sarapannya yang sarapan nih. Siapa yang sarapan? Yang sarapannya tadi apa? Alvin tadi apa sarapannya? Nasi sop. Wah, pagi-pagi sudah nasi sop ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya juga sedikit tentang makanan favorit kalian. Ya, tadi kan sudah pada sarapan nih. Ada yang belum ya. Ibu minta untuk kedepannya kalian sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan pagi. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Kira-kira makanan favorit kalian apa? Lalapan. Ada yang nasi goreng. Ada yang rendang lagi. Ada apa lagi? Ayam mentega. Ayam goreng ada nggak? Nah, jadi kira-kira kalian tahu nggak dari mana asal makanan itu? Dari mana? Nasi goreng contohnya dari mana? Dari padi. Habis itu? Jadi beras. Lalu? Jadi nasi dimasak menjadi nasi goreng. Kalau telur, anak-anak tahu dari mana? Ayam bertelur. Ya. Nah, jadi tadi kan kita kan sudah tahu nih asal dari nasi goreng itu tadi dari padi. Padi itu kita dapat dari mana? Dari mana? Dari sawah yang dikerjakan oleh petani. Berarti kalau kita pikir-pikir untuk membuat satu piring nasi goreng, kalian memerlukan waktu yang panjang ya, dari petani. Habis itu dijual, padinya dijual, padinya dijual, setelah itu dibuat jadi beras, berasnya dimasak, jadi nasi, nasinya jadi nasi goreng. Nah, di situ yang Ibu bilang, yang Ibu maksud penjelasan tentang makanan favorit kalian itu dan juga berasalnya dari mana itu berhubungan dengan mata pelajaran kita hari ini, yaitu apa? Rantai makanan. Rantai makanan. Jadi sekarang kita akan
melanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai bab 2. Di dalam ekosistem. Topik apa? Rantai makanan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah kita belajar rantai makanan ini nanti, kalian akan dapat menjelaskan apa itu arti dari rantai makanan. Nah, habis itu kalian juga nanti dapat mengidentifikasikan apa itu produsen, apa itu konsumen, atau pengurai atau dekomposer. Ya. Nah, kalian juga dapat membuat contoh rantai makanan sederhana nantinya. Karena itu kalian harus benar-benar menyimak apa yang ibu ajarkan hari ini. Sebelum kita mempelajari mengenai topik hari ini yaitu rantai makanan, ibu ingin bertanya tentang pembelajaran kita sebelumnya, yaitu fotosintesis dan pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Sekarang, ada yang ingat tidak apa itu proses fotosintesis? Proses pembuatan buah. Proses pembuatan buah, ya. Terus ada lagi? Proses Apa lagi? Proses memasak makanan menggunakan matahari. Jadi di sini disebut proses fotosintesis adalah proses membuat makanan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Nah, sekarang ibu mau mengingatkan lagi, ada yang kira-kira tahu pengelompokan hewan berdasarkan makanannya? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ayo, hewan apa aja kira-kira? Kelompok hewan apa aja? Berdasarkan makanannya. Ada yang pemakan daging, ayo. Apa? Singa, itu hewan apa? Karnivora. Apalagi? Beruang. Hewan apa? Omnivora. Nah, jadi ibu ingatkan lagi, pengelompokan hewan berdasarkan makanannya itu ada 3. Yang pertama tadi herbivora dan nah, kalau herbivora pemakan apa? Tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian. Kalau karnivora, hewan pemakan daging. Kalau omnivora, pemakan segalanya. Nah, sekarang coba lihat di sini. Ini adalah contoh hewan herbivora. Apa aja yang ada di situ? Sapi, kuda, ada belalang, ada kelinci. Nah, itu tadi yang contoh hewan apa? Herbivora. Kalau contoh hewan karnivora, apa-apa aja? Iya, ini adalah contoh-contoh hewan pemakan daging. Nah, sekarang kalau contoh hewan omnivora kira-kira apa aja? Terus? Nah, coba yang ini, apa ini? Pernah nggak kalian melihat ayam makan biji-bijian atau padi? Selain itu, dia makan apa aja? Apa lagi? Nasi, beras, iya. Apa lagi? Yang daging? Makan cacing nggak? Makan. Makan belalang nggak? Makanya ayam termasuk hewan omnivora karena dia pemakan segalanya. Sampai di sini masih udah paham? Udah. Sudah ingat ya? Jadi nanti kalau misalnya kita lanjut ke pembelajaran kita, kalian sudah ingat? Nah, sekarang ibu ulang lagi tadi. Apa itu tadi fotosintesis? Fotosintesis adalah pembuat pada suatu tanaman. Ya, apalagi?
proses pembuatan makanan dari sinar matahari. Iya, dengan bantuan sinar matahari ya. Oke, berarti semua sudah paham ya? Sekarang kita akan masuk di materi kita yaitu harmoni dalam ekosistem dan rantai makanan. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau kalian menonton video ini dulu. Dari sini kalian lihat nanti apa kira-kira yang perlu dipelajari, apa yang perlu diingat, ya. Sebentar ya. Oke. Yuk, sambil melihat, sambil menonton, kalian juga sambil memperhatikan apa-apa yang ada dalam video ini, ya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang rantai makanan. Halo cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan memakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Kambing dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah berbentuk sumur. Sumur sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitu seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat atau konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika pemilik komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses pengguguran tanah. Asal pengurai adalah bakteri dan jamur.
Sahabat-sahabat, di dalam rantai makanan terdiri perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Untuk tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah susu. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian tadi sahabat-sahabat pembelajaran kita tentang rantai makanan. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi rantai makanan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Nah, baik. Sekarang kalian sudah tadi menonton tentang apa? Nah, kira-kira apa yang kalian pelajari tadi? Apa yang sudah kalian simak? Rantai makanan. Proses rantai makanan atau pengertian rantai makanan itu sendiri. Nah, sekarang buka bukunya halaman 44. Buka bukunya halaman 44. Di situ ada materi tentang rantai makanan. Coba dibaca sampai dia di bagian dekomposernya. Ayo, coba dibaca. Sudah? Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang perhatikan ke depan ya. Nah, Ibu akan menjelaskan harmoni dalam ekosistem, yaitu topik rantai makanan. Nah, di sini ada pertanyaan.
bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem itu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem itu mendapatkan energi. Nah, sekarang yang nomor 1, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Mengapa makhluk hidup itu berkaitan? Apa kaitannya? Tadi kan kita sudah membaca buku teksnya, sudah juga mendengarkan dan melihat videonya. Nah, di sana ada keterangan bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem itu berkaitan satu dengan lainnya. Itulah yang tadi yang akan kita bahas pada rantai makanan ini. Setiap makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Kita butuh makan nggak untuk hidup? Apa tadi yang kita makan? Apa aja yang kita makan biar kita bisa hidup? Apalagi? Lauk pauk, sayur, buah-buahan, ya. Nah, itulah oleh karena itu makhluk hidup membutuhkan makanan untuk apa? Melanjutkan hidupnya. Dalam ekosistem, makhluk hidup dapat menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Contohnya tadi tikus. Memakan padi. Berarti padi menjadi sumber makanan tikus. Nah, kalau tikus dimakan ular. Tikus itu menjadi sumber makanan ular. Iya. Nah, sekarang yang kita bahas tadi, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup yang digambarkan dalam suatu ekosistem. Jadi pada skema ini kita bisa melihat alur makanan yang ada pada ekosistem. Selain alur makanan, rantai makanan juga menggambarkan terjadinya perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya saat dimakan. Nah, contohnya tadi ini. Padi membutuhkan matahari untuk apa? Melakukan apa tadi? Fotosintesis. Setelah itu belalang memakan padi untuk mendapatkan energi. Tikus memakan belalang untuk mendapatkan. Begitu juga dengan. Nah, kemudian ular dimakan oleh. Nah, sekarang elang. Elang itu siapa yang memakan? Tidak ada. Nah, karena dia sudah berada pada puncak tertinggi. Nah, jadi elang ini nanti dia akan mati atau diburu oleh manusia. Bangkainya akan membusuk dan akan diuraikan oleh bakteri atau jamur. Nah, jadi ini ada bagian-bagian rantai makanan. Yang pertama apa? Apa? Produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen itu apa? Produsen adalah makhluk hidup yang berperan penghasil makanan. Produsen mampu mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi dia tidak perlu memakan yang lain. Dia hanya membutuhkan matahari untuk memasak makanannya. Nah, yang kedua konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, konsumen ada 3 ya. Konsumen tingkat 1. Ini adalah kelompok hewan yang memakan apa? Tumbuhan. Jenis ini tergolong pada hewan herbivora. Kalau konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Jadi hewan ini termasuk pada kelompok herban karnivora juga omnivora ya. Nah, konsumen tingkat 3 adalah kelompok hewan yang memakan ini tadi. Konsumen tingkat 2 ini sama seperti sebelumnya, hewan ini termasuk dalam kelompok hewan karnivora atau
omnivora. Nah, yang terakhir adalah decomposer. Selain produsen dan konsumen, ada peran lain yang sangat penting, yaitu apa? Pengurai atau decomposer. Jamur, bakteri, dan cacing tanah adalah contoh decomposer alami. Nah, decomposer inilah nantinya yang akan menguraikan zat-zat organik pada tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati itu menjadi nutrisi yang tersimpan di dalam tanah yang disebut humus. Nah, ini lagi decomposer ini akan mendaur ulang energi sehingga rantai makanan tidak bersifat linear atau menjadi sebuah siklus, ya. Jadi dia tidak garis lurus, tapi dia menjadi sebuah siklus. Nah, sekarang di sini Ibu akan menunjukkan contoh-contoh rantai makanan yang ada dalam berbagai ekosistem. Semua bisa melihat? Semua bisa melihat? Oke. Nah, yang pertama, rantai makanan pada ekosistem sawah. Ada apa? Padi, ulat, burung, ular, bakteri, ya. Nah, ada juga padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ularnya mati, diuraikan oleh bakteri. Yang ketiga ada padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang diuraikan oleh bakteri. Sekarang rantai makanan pada ekosistem ladang. Nah, di ladang itu ada tanaman jagung. Nah, jagung ini dimakan oleh tikus. Nah, tikus ini dimakan oleh ular. Ular diuraikan oleh bakteri atau jamur. Mangga. Mangga ini dimakan oleh ulat. Ulat dimakan ayam. Ayam dimakan apa? Diuraikan. Diuraikan ya, bukan dimakan ya. Nah, terus apalagi yang ada di ladang? Ada bunga. Bunga dimakan oleh habis itu dimakan oleh lalu diuraikan bakteri. Nah, ada juga rantai makanan pada ekosistem hutan. Ada rumput dimakan kijang, kijang dimakan harimau, harimau lalu diuraikan. Rumput dimakan rusa, rusa dimakan singa, lalu diuraikan lagi. Begitu juga rumput dimakan zebra, zebra dimakan singa, lalu singanya mati dan diuraikan oleh bakteri. Sekarang, rantai makanan pada ekosistem laut. Ada fitoplankton, dimakan oleh zooplankton, lalu dimakan udang-udang kecil, ada udang kecil dimakan ikan kecil dimakan ikan besar, lalu ikan besar akan diuraikan oleh bakteri. Nah, di laut juga ada yang namanya rumput laut. Rumput laut ini akan dimakan udang. Udang ini kemudian dimakan apa tadi? Ikan kecil, lalu ikan kecil dimakan ikan besar, dan kemudian diuraikan. Nah, ini lagi contohnya. Ini ada ekosistem kolam. Ada teratai, jadi makanan ikan, ikan dimakan angsa, angsa lalu diuraikan oleh bakteri. Nah, sekarang untuk teratai ini, berarti tumbuhan di sini termasuk apa? Produsen, konsumen? Produsen, karena menghasilkan makanan sendiri. Kalau ikan, ini konsumen tingkat 1. Angsa konsumen tingkat 2. Nah, berarti di sini hanya sampai konsumen tingkat 2. Nah, kalau untuk rantai makanan pada ekosistem sungai, coba dilihat. Di sini ada teratai, ikan, buaya. Teratai dimakan ikan, ikan dimakan buaya, buaya lalu diuraikan. Ada juga eceng gondok yang dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak, lalu dimakan bakteri. Sekarang, Ibu mau tanya, eceng gondok ini berperan sebagai apa? Produsen. Belalang berperan sebagai konsumen 1. Kalau katak? Kalau bakteri? Konsumen 3. Bakteri tadi sebagai pengurai. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau Ibu yang tanya?
Nah, jadi tadi apa itu produsen? Produsen membuat makanannya sendiri. Yang membuat makanannya sendiri. Baik. Nah, sekarang kita akan untuk lebih memperjelas materi kita hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu akan membagikan tugas untuk kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Baik, yang ini dengan yang ini nanti satu kelompok. Ya. Yang ini satu kelompok. Yang dua meja kalian satu kelompok, ya. Nah, yang ini satu kelompok, kalian satu kelompok. Nah, sekarang ayo bentuk kelompoknya. Kursinya aja yang diputar, ayo. Ayo. Kalian di sini, masuk ke sini kursinya. Dah, ayo. Nah, sekarang silakan dilihat lembar tugas yang sudah Ibu berikan. Kalian diskusikan dengan teman-teman untuk mengerjakannya. Ya. Yuk. Ayo, siapa yang cepat? Ya. Ini apa? Hewan ya? Ini. Tadi. Ya. Oke. Nanti setelah itu dibikin bagannya. Di sini apa? Di sini ini kan tadi ini, habis itu apa yang dimakan, ya. Baru nanti yang ini dijawab. Oke? Gimana? Bisa? Bisa Bisa. Ayo, yang cepat. diskusi dulu. Bisa? Bisa ya. Oke. Nanti setelah itu kalian menjawab yang ini ya, sesuai dengan yang sudah kalian buat, ya, bagannya. Nah, untuk di sini nanti kalian jawabnya sesuai ini kan dia bilang makhluk hidup apa yang pada nomor 1. Nah, nanti di situ ya. Oke? Juga. Nah, nanti ini lihat nama hewannya atau nama tumbuhannya apa yang tadi yang seperti Bu bikin contoh di depan kan ada. Yang contohnya, ditulis dia dimakan apa. Baru nanti dibuat di sini, misalnya tumbuhan padi gitu. Ya, jadi kalian ke Nah, ini kan sudah diisi, jadi dibikin di sini kayak nah, kan tadi sudah Ibu jelaskan kan ada contoh di depan. Nah, buat seperti contoh yang di depan itu. Ini dimakan apa yang menjadi nomor 1 itu, ya, seperti contoh di depan. Lihat contohnya di depan. Jadi kalian tulis di sini, contohnya di sini rumput, dimakan apa, rumputnya dimakan habis itu dimakan apa. Nah, gitu. Iya, yang ini juga. Jadi habis itu nanti dilihat, ini kan ada makhluk hidup sebentar ya, yang berada pada nomor 1 itu apa. Nah, di sini kamu lihat apa yang kalian bikin di sini. Gitu ya. Apa?
Nah, ini. Sudah? Tunggu ya sebentar. Nah, ini kan tadi nama hewan dan tumbuh seperti contoh yang ibu bikin di depan. Tumbuhannya apa? Lihat, itu kan ada padi, ular, burung. Nah, padi kan yang memakan padi apa? Yang mau makan misalnya, nah di sini misalnya kalian bikin padi, yang mau makan padi apa? Kita bikin misalnya tikus. Tikus itu dimakan apa? Elang atau ular, ya? Nah, jadi buat itu kan di depan kan ada contohnya tuh. Jadi bikin di sini contoh rantai makanannya. Kan bisa contohnya padi, padi, belalang, katak, atau elang. Nah, setelah itu lihat sini kan ada pertanyaannya, makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1? Di sini tadi apa? Padi contohnya gitu. Ya, lihat contohnya di depan. Bisa ya? Kenapa tadi? Nah, kan sama dengan yang itu tadi. Nah, bikin lagi di bawahnya ada beberapa kan itu ada contoh di depan. Nah, habis itu ini nanti bikin sesuai di sana. Contohnya di sini padi. Di sini konsumen tingkat 1 apa? Ulat. Ini konsumen tingkat 2-nya Tikus. tikus. Habis itu ini Ular. ular gitu. Ah, misalnya kau bikin di sini ada jagung. Konsumen tingkat 1-nya apa? Tikus. Belalang. Ah, boleh. Belalang dimakan apa? Tikus. Tikus. Nah, tikus dimakan apa lagi? Ular. Ah, seperti itu. Banyak semut ya. Yang oh iya, biar aja nanti aja. Nah, nanti yang untuk ini ya, setelah ini lihat. Ayo lihat jawabannya ini. Di sini kan ada makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1. Lihat yang kalian buat ini. Oh iya iya. Apa dia? Nah, caranya bagaimana yang ini tadi caranya mendapatkan makanannya? Lewat apa tadi? Nah, gitu. Memakan ini tuh Nah, ya padi yang mau makan padi apa? Ya, tikus itu dimakan apa? Nah, bisa elang, gitu. Ya. Nah, jadi untuk di sini kalian bikin yang seperti contoh di depan. Contohnya nih padi, tikus, ular, atau elang. Nah, atau yang ini juga bikin lagi yang lain lah. Nah, seperti itu kalian jawab makhluk hidup apa yang berada nomor 1. Di sini tadi apa? Tumbuhan kah atau hewan? Gitu. Nomor 2, bagaimana makhluk hidup pada nomor 1 itu mendapatkan makanan? Tumbuhan itu mendapatkan makanan tadi lewat apa? Foto? Iya. Terus ini kelompok hewan mana yang bisa di nomor 1? Nah, di sini tadi katanya yang bisa memakan tumbuhan apa? Ya, berarti hewan pemakan tumbuhan apa? Herbie? Iya. Kalau ini hewan pemakan daging dan tumbuhan? Omnivora? Sudah selesai? Udah? Nah, iya. Katanya bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1? Nah, bagaimana tumbuhan ini mendapatkan? Iya, dengan sinar matahari atau disebut iya, dengan fotosintesis, dengan bantuan sinar matahari. Fotosintesis dengan bantuan sinar matahari gitu. Nah, terus ini termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa? Yang nomor 1 ini kan tadi tumbuhan. Nah, termasuk kelompok hewan apa yang makan tumbuhan? Herbivore. Nah, itu. Nah, kalau yang dia pemakan dua-duanya, pemakan tumbuhan dengan daging? Iya, itulah dia. Sudah? Udah? Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Makhluk yang nomor 1 ini apa? Tumbuhan apa hewan? tumbuhan. Iya, itulah jawabannya. Nomor 2, bagaimana cara tumbuhannya mendapat makanan?
Sementara fotosintesis Iya. Nomor 3. masuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor satu. Nah, berarti yang ini. Yang ini yang memakan ini termasuk apa? Herbivora, karnivora atau? Herbivora. Iya. Nomor apanya? Masuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 2 dan 3. Karnivora atau omnivora. Iya. Sudah? 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 Ada yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Apa tadi? Foto? Iya. Nah, yang nomor 3 itu herbivora atau apa? Kalau pemakan rumput apa? Herbie? Iya, herbivora. Ayo, udah ada yang selesai? Nah, ini kan kelompok hewan. Ini kalau yang pemakan tumbuhan itu herbivora atau karnivora atau omnivora? Herbie? Nah, berarti jawabannya herbivora. Ya, di sini bukan yang herbivora. Terus yang ini yang pemakan di sini kan berarti herbivora. Yang di sini apa? Karnivora. Sudah? Sudah? Yang lain sudah? Iya, dikit lagi. Ibu tunggu 2 menit lagi ya. Habis itu kita presentasikan ke depan. Nanti Ibu minta satu-satu mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ini sudah? Ya? Ayo sambil dicek lagi. Ya? Herbivora itu pemakan daging. Iya. Kalau herbivora pemakan tumbuhan, herbivora. Ya? Herbivora. Nah, kalau pemakan daging semua apa namanya? Apa? Ada herbivora, ada karnivora, ada karnivora. Ya, sudah ya. Baik, sekarang Ibu mau masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan, menjelaskan apa hasil diskusinya kepada teman-teman kelompok yang lain. Kelompok siapa duluan? Yang mau ke depan? Ayo. Ayo. Di
sini. Yang lain perhatikan sambil dilihat ya. Ayo, mana lagi kelompoknya? Ya, satu orang yang nyaring. Ya, dibacakan. Tujuan mempelajari bagaimana makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan pada suatu ekosistem. Nama hewan, tumbuhan. Yang pertama padi. Dua, yang memakan tikus. Tiga, yang dimakan oleh elang. Isilah rantai makanan berikut dengan nama hewan, tumbuhan berdasarkan hubungan pada tabel di atas. Padi, tikus, ular, elang. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Mari berdiskusi. Diskusikanlah dan jawablah pertanyaan berikut. 1. Makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1? Jawaban, tumbuhan. 2. Bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1 mendapatkan makanannya? Jawaban, fotosintesis. 3. Termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 1? Jawaban, herbivora. Nomor 4. Termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 2 dan 3? Jawaban, karnivora atau omnivora. Ya, itu adalah presentasi dari teman-teman kita. Tepuk tangan buat teman kita. Kalian tadi kelompok berapa? Kelompok 1. Jadi tadi rantai makanan apa itu yang kalian buat? Rantai Padi padi dimakan apa tadi? dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, elang itu nanti kemana? Apa itu? Mati dan bangkainya diuraikan oleh bakteri. Iya. Sekali lagi tepuk tangan buat temannya. Ayo, silakan duduk. Terima kasih. Nah, yang kedua siapa yang mau ke depan? Ayo, maju. Ayo. Siapa yang paling nyaring suaranya nih? Nah, ayo. Nyaring lah, biar kedengaran. Dengar nggak yang di belakang? Ayo. Laki-laki harus nyaring. Lumut dimakan udang, udang dimakan oleh ikan kecil. Iya. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus. Mangga dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam. Rumput laut dimakan oleh udang, udang dimakan oleh ikan kecil. Iya. Padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung, burung diuraikan bakteri. Iya. Jagung dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular diuraikan dari bakteri. 1. Makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1? Padi, mangga, rumput laut, dan jagung. 2. Bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1? Berfotosintesis. 3. Termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang ada di nomor 1? Herbivora. 4. Termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa di nomor 2 dan 3? Karnivora dan omnivora. Karnivora dan omnivora. Ayo tepuk tangan lagi buat temannya. Nah, tunggu dulu, Ibu mau tanya. Tadi katanya apa di situ? Makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1 atau sebagai produsen? Apa tadi? Padi, Hah? mangga, Ya.
rumput laut, Ya. dan jagung. Iya, semua disebut apa? Tumbuhan. Iya, terima kasih buat kelompok 2. Semua tepuk tangan. Kelompok 2 silakan duduk. Ayo, silakan duduk. Ada lagi? Kelompok mana lagi? Ayo, ada lagi, harus berani. Ayo, maju. Tepuk tangan dulu buat kelompok yang berani. Oke. Padi Ya. Dimakan oleh tikus, dimakan lagi sama ular. Padi dimakan belalang, dimakan oleh katak. Jagung dimakan tikus, dimakan oleh ular. Bunga dimakan kumbang, dimakan oleh kadal. Ya. Padi Dimakan tikus, dimakan ular, dimakan elang. Padi dimakan belalang, dimakan katak, diuraikan oleh bakteri. Iya, terus pertanyaannya? Makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1? Jawaban nomor 1, tumbuhan. 2. Bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1 mendapatkan makanannya? Jawaban nomor 2, fotosintesis. Nomor 3, termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 1? Iya. Herbivora. Iya. 4. Termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 2 dan 3, herbivora dan karnivora. Iya, tepuk tangan buat temannya. Tepuk tangan. Yang semangat dong, tepuk tangannya. Lagi. Stop. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Bagaimana tadi cara makhluk hidup pada nomor 1 itu mendapatkan makanannya? Dari fotosintesis. Nah, melalui fotosintesis dengan bantuan apa? Cahaya matahari. Cahaya matahari. Iya, terima kasih buat kelompok 4. Silahkan duduk. Kelompok mana lagi? Ayo. Ayo maju, jangan malu-malu. Silahkan. Ini aja. Padi Dimakan. belalang. Dimakan katak. Terus? Dimakan. Ayo, atau bisa gantian apanya? Dimakan tikus. Dimakan ular. Iya. Habis itu? Bunga dimakan ding. Atau boleh di ini dengan temannya? Siapa yang bacanya? Ayo, nggak apa-apa. Ayo, harus berani. Ayo. Ayo. Nggak apa-apa. Nggak usah takut salah. Ibu nggak akan marah. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, dibantu temannya, dilihat temannya. Bunga memakan kembang. Dimakan oleh kadal. Ya. Padi memakan kelinci. Dimakan oleh elang. Itulah rangkaian makanan berikut dengan nama hewan atau tumbuhan berdasarkan hubungan tabel di atas. Boleh dikeraskan suaranya biar temannya yang lain dengar? Iya, nggak apa-apa, nggak usah malu. Ya? Padi, belalang, katak, ular. Iya. Padi, tikus, ular, elang. 1. Makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1?
tumbuh-tumbuhan. Iya. Bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1 mendapatkan makanan? Fotosintesis, Iya. termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 1. Herbivora, Iya. termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 2 dan 3, termasuk produsen dan karnivora. Iya, hebat. Ayo semua tepuk tangan lagi sama temennya. Nah, berarti semua bisa ya. Jadi jangan ada yang malu karena kalian semua hebat, karena kalian semua bisa ya, seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, rantai makanan tadi apa? Contoh rantai makanan yang kamu buat tadi apa? 1. Yang di bagian nomor 1. Ya, nyaring apa? Nah, terus padi dimakan belalang, lalu dimakan katak, lalu kataknya dimakan ular. Ularnya kemana? Oh, mati. Kalau dia mati, habis itu diapain lagi? Akan membusuk lalu diuraikan oleh bakteri. Iya, terima kasih untuk presentasinya yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Ayo silakan duduk. Nah, ayo kita punya satu kelompok lagi. Ayo maju ke depan. Ayo. Udah? Ayo. Siapa yang bacakannya? Silahkan yang nyaring biar semua temannya mendengar. Nama tumbuhan tadi dimakan oleh jangkrik, tadi dimakan jangkrik, katak dimakan ular, Iya, terus yang bagian kedua? rumput laut dimakan udang, ikan kecil dimakan ikan besar. Oke, sekarang pertanyaannya. Makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1, padi dan rumput laut? Nomor 2. Bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1 mendapatkan fotosintesis dan bantuan matahari? Termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 1, herbivora dan karnivora. Dan masuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 2 dan 3, tikus dan ular. Iya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Di sini ada 2 contoh rantai makanan yang sudah kalian buat. Yang pertama tadi apa? Nyaring dulu biar didengar temannya. Tadi Dimakan apa? makan jangkrik Nah, terus? dan dimakan oleh tikus Nah, terus? dan dimakan oleh ular. Nah, satu lagi? Rumput laut dimakan udang dan ikan kecil dimakan ikan besar. Nah, itu tadi ada ular, ada ikan besar. Nah, yang menjadi produsen apa? Padi, ya. Nah, ini kan tadi sudah ini terakhir dia dimakan, tikus dimakan oleh ular. Setelah ular mati, bagaimana lagi? Jamur diuraikan. Akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Nah, setelah diuraikan itu untuk apa nanti? Untuk tanaman sapi. Iya, akan dijadikan makanan bagi tumbuhan lagi. Makanya disebut rantai makanan itu dia merupakan siklus yang berputar. Baik, terima kasih untuk kelompoknya. Tepuk tangan semuanya. Nah, terima kasih, silakan duduk. Jadi anak-anak sudah paham semua? Sudah bisa membuat rantai makanan? Sudah? Mana suaranya? Sudah. Lagi dong. Sudah. Iya, anak-anak semua luar biasa. Tepuk tangan semua. Sekarang, karena kalian sudah
bisa membuat contoh rantai makanan sederhana, kita akan menyanyikan lagu sesuai dengan materi kita hari ini. Semua berdiri di kursinya masing-masing aja ya. Ayo, yang tahu lagunya kita nyanyikan sama-sama ya. Mana di mana tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanam padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi makanan. Ayo dipelajari. Nah, sekali lagi. Padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi makanan. Ayo dipelajari. Sudah? Semua senang? Silakan duduk. Baik, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang? Anak-anak sudah paham? Jadi sudah tahu apa itu rantai makanan? Sudah tahu apa itu kok bagian-bagian dari rantai makanan? Apa coba bagian rantai makanan? Iya. Kalau rantai makanan tadi apa itu? Rantai makanan adalah proses makanan yang dimakan antar Makhluk. Nah, jadi rantai makanan itu tadi adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk apa? bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Ya, sekarang Ibu mau buat pertanyaan. Ya. Ibu mau tahu sejauh apa pemahaman yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nah, bagaimana suatu makhluk hidup pada suatu ekosistem itu mendapatkan energi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa jawab? Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem itu bisa mendapatkan energi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Melalui fotosintesis. Iya, melalui fotosintesis. Yang lain? Dengan memakan makhluk hidup lainnya. Iya, dengan memakan makhluk hidup lainnya. Jadi fotosintesis itu tadi pada apa? Pada apa fotosintesisnya? Pada tumbuh. Kalau pada manusia dan hewan apa? Dengan memakan makhluk hidup lainnya. Dengan memakan makhluk hidup lainnya. Nah, yang kedua,
bagaimana makhluk hidup berkaitan antara satu dengan yang lainnya? Siapa yang bisa jawab? Ya, ayo, Alvin. Menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Iya, jadi makhluk hidup itu berkaitan karena mereka menjadi sumber makanan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Bagaimana hubungan antara hewan dan tumbuhan di dalam ekosistem? Siapa yang bisa jawab? Yuk. Tanaman menjadi sumber bagi hewan-hewan lain. Iya, tanaman menjadi sumber apa? Sumber energi. Sumber energi bagi Bagi tumbuhan lain. Contohnya apa? Yuk. tadi Padi menjadi sumber makanan bagi apa? Bagi tikus-tikus atau belalang. Apalagi? rumput, Rumput menjadi sumber makanan pada hijau, kijang boleh. Apalagi? Rusa boleh. Apalagi? Zebra boleh. Apalagi? Nah, bagi semua hewan pemakan tumbuhan atau hewan apa namanya? Herbivora. Nah, udah? Berarti anak-anak sudah paham sampai di situ? Sudah bisa paham? Jadi kalau nanti ada yang menanyakan hal yang sama, kalian sudah bisa menjawab? Sudah ya? Nah, sekarang Ibu mau tanya. Apa itu rantai makanan tadi yang sudah kita bahas? hubungan makanan dan dimakan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem. Iya, tepuk tangan dulu buat jawaban temannya. Hubungan makan dan dimakan pada makhluk hidup. Nah, sekarang apa saja peran yang ada di dalam makhluk hidup? Ya, Produsen sebagai penghasil makanan. ya. Habis itu apa lagi perannya? Konsumen yang memakan makhluk hidup lainnya. Terus? Dekomposer sebagai pengurai bangkai atau sisa makhluk hidup menjadi nutrisi untuk tanah. Iya. Nah, berarti sampai di sini sudah paham ya? Paham. Sudah bisa? Sudah mengerti? Mengerti. Masih ada yang perlu ditanya? Masih ada yang kurang dipahami? Nggak ada lagi? Nah, berarti anak-anak ibu yang luar biasa, hari ini kita telah membahas konsep penting tentang apa tadi? Harmoni dalam ekosistem, di mana topiknya adalah rantai makanan. Baik, jadi Ibu berharap dengan pelajaran kita hari ini akan membantu kalian memahami bagaimana aliran rantai makanan itu terjadi. Ya, dan Ibu juga berharap agar kalian menghargai dan melindungi keanekaragaman yang ada di bumi kita. Kita harus mencintai lingkungan kita. Kenapa? Agar keseimbangan ekosistem dapat terjaga. Iya. Nah, Ibu minta kalian terus belajar, kalian terus meningkatkan kesadaran akan lingkungan hidup. Jangan ikut membuat kerusakan di bumi kita ini. Tapi Ibu tahu kalian pasti akan melindungi bumi agar keseimbangan yang terjadi dalam ekosistem tadi terjaga. Jadi karena kita adalah bagian dari ekosistem. Jadi tindakan kita sekecil apapun itu akan sangat berdampak besar bagi lingkungan. Jadi mari kita sama-sama menjaga rumah kita. Nah, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita berdoa. Ayo, siapa yang mau? Yuk. Silahkan, ya. Mari kita bersatu berdoa. Amin. Nah, semoga
apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi anak didik semuanya. Selamat siang, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.